warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Haikal Akbar. Jadi di sini saya akan membuat tutorial mengenai framework dan kode igniter dan mempraktekkan membuat website dengan kode igniter dan menghubungkan kode igniter dengan database. Pertama, kita masuk ke dalam penjelasan apa itu framework. Apa itu framework? Sesuai dengan namanya, framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja di sini sangat membantu developer dalam menuliskan sebuah kode dengan lebih mudah, terstruktur, dan tersusun rapi. Kemudian, jadi selanjutnya saya di sini menggunakan website yaitu Niaga Hoster. Kita cari di Google. Kita ketikkan Niaga hoster.co.id/blog/belajar kode igniter. Kita enter. Ini websitenya teman-teman. Nih. Oke teman-teman, kita enter. Ya, sudah masuk kita ke dalam sini. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kode igniter. Kode igniter adalah sebuah framework PHP ringan yang bisa digunakan secara gratis dan bersifat open source. Framework PHP ini cukup efektif untuk mengembangkan website atau aplikasi dengan mudah. Beberapa website yang dibangun oleh kode igniter adalah Casio dan Nissan. Ini contohnya teman-teman. Sebagai sebuah framework, kode igniter memiliki kelebihan dalam hal library dan package yang cukup lengkap. Artinya, kalian akan dimudahkan ketika merancang sebuah website. Tak perlu coding semuanya dari awal. Cukup menggunakan library yang disediakan, teman-teman. Gitu, teman-teman. Selain itu, karena bersifat open source, Anda bisa mengembangkan framework ini sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga yang membuat semakin banyak developer yang menggunakan kode igniter. Lalu, apa sebenarnya alasan utama kalian itu harus mempelajari atau belajar kode igniter ini? Pertama, mudah dipelajari. Maksudnya tuh berikut adalah alasan mengapa belajar kode igniter cukup penting dalam mengembangkan website itu dengan baik dan mudah. Pertama, kode igniter itu sangat mudah dipelajari. Kedua, konfigurasi sederhana, ringan, arsitektur. Kelima, mudah diintegrasikan karena migrasi database mudah. 7, keamanan yang baik, dan sebagainya. Cara kerja kode igniter cukup sederhana, teman-teman. Yaitu pertama, setiap ada request pada website, maka akan diarahkan ke halaman index.php, teman-teman. Kedua, routing akan menentukan alur request dari pengguna. Jika halaman yang diminta ada pada caching, maka routing akan melakukan langkah 3. 3. Jika routing mengarahkan ke caching, maka halaman yang ditampilkan adalah halaman yang telah disimpan ke dalam change sebelumnya. 4. Jika routing mengarahkan ke security, maka seluruh data dari pengguna akan difilter atau disaring untuk meningkatkan keamanan sebelum diarahkan ke controller, teman-teman. Controller akan memanggil model, library, helper, dan tools lainnya yang diperlukan bagi halaman website yang diminta. Keenam, view
akan ditampilkan sesuai dengan permintaan pengguna. Dengan begitu, pengguna dapat melihat halaman website yang sesuai dengan yang diinginkan. 7. Halaman website akan disimpan ke dalam change. Tujuannya untuk meningkatkan performa website karena request pengguna tidak perlu diarahkan ke controller lagi. Selanjutnya, kita ke struktur folder kode igniter. Kode igniter adalah framework PHP yang dikenal dengan banyak folder dengan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui fungsi setiap folder agar Anda lebih mudah dalam mengembangkan website sesuai kebutuhan. Ini gambaran dari folder kode igniter. Kode igniter memiliki 3 folder utama, yaitu application, system, user guide. Berikut penjelasannya. Application. Folder application merupakan folder yang paling sering digunakan dalam pengembangan website. Dan di dalamnya ada change, config, controller, core, helper, hooks, language, libraries, looks, models, tier, verti, views. Terus ke bawahnya sistem. Folder sistem merupakan folder utama untuk membangun framework kode igniter. Jangan lakukan perubahan kode pada folder ini karena akan mengubah fungsi pada kode igniter. Jadi teman-teman jangan mengubah dalam sistem folder ini, teman-teman. Dalam folder framework kode igniternya, teman-teman. Karena akan berpengaruh ke dalam error, teman-teman. Isinya ada core, database, font, helper, language, library. Terus bawahnya user guide. Folder user guide merupakan folder tambahan yang berisi dokumentasi resmi kode igniter. Untuk melihat dokumentasi kode igniter, cukup tambahkan link /user @guide/ pada URL website Anda atau kalian, teman-teman. Struktur URL kode igniter yaitu base URL /index.php, class, dan function, teman-teman. Seperti contoh di bawah ini. Nah, seperti contoh ini yang saya tandai biru. Oke, teman-teman. Bawahnya cara installnya, teman-teman. Cara install kode igniter. Langkah pertama yaitu download kode igniter. Pastikan install web server sudah berhasil dengan baik. Lalu download kode igniter melalui halaman resmi. Jadi di sini saya akan mendownloadnya melalui Google Chrome, teman-teman. Jadi kita ketikkan kode igniter. Kita enter, teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke dalam sini. Kita akan memilih download ini, teman-teman. Klik ini, teman-teman. Nah, kemudian kita tekan download ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa tekan download. Terus nanti akan muncul di sini, teman-teman. File. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, teman-teman, kita akan masuk ke dalam yang kedua. Langkah kedua yaitu kita akan mengekstraknya, teman-teman. Klik kanan. Kita pindahkan dulu file ini, teman-teman. Kita cut. Kita buka. Kita pergi ke exam. Kalau teman-teman belum menginstal exam, dipersilakan untuk menginstal exam dulu ya, teman-teman. Karena jika tidak ada exam, maka program tidak akan berjalan, teman-teman. Ke htdocs. Terus kita pastekan di sini, teman-teman. Nah, terus kita ekstrak di sini, teman-teman. Kita tunggu.
Nah, sudah teman-teman. Kita buka dulu apakah isinya ada. Oh iya, teman-teman. Berjalan ya, teman-teman. Terus di sini kita ganti dengan tunggu dulu. Kita ganti dengan belajar kode igniter, teman-teman. Kita ubah namanya menjadi belajar kode igniter. Oke, teman-teman. Kita ubah dulu. Oh, salah. Kita rename belajar kode igniter. Sudah, teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya, setelah sudah diganti namanya, selanjutnya kalian bisa membuka apakah instalan kita tadi berhasil, teman-teman. Sebelumnya kita aktifkan dulu XAMPP nya, teman-teman, Apache sama MySQL nya. Sabar ya, teman-teman. Kemudian kita kembali ke Chrome, kita ketikkan localhost / belajar kode igniter. Ini ya, teman-teman. Ini nama file yang kita gunakan tadi, teman-teman. Yang ini. Nah, teman-teman. Jadi nanti keluarnya di sini, teman-teman. Kita enter. Apakah berjalan? Ya, teman-teman. Ini tampilan ketika mendownload kode igniter telah berhasil, teman-teman. Jadi seperti ini tampilan, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ini sudah terinstall, kita melakukan membuat website dengan kode igniter. Pertama, membuat custom tampilan awal, homepage, application. Kita membuat file namanya filenya ini di application controller. Seperti ini, teman-teman. Kita buka application, ke controller, kita klik kanan aja, new file, kita ketikkan home page php, enter. Untuk tidak ribet, teman-teman, kita menggunakan codingan ini aja, teman-teman. Kita kopikan ke homepage ini, kita paste, terus ini ganti, teman-teman. Ini welcome to ganti home page. Kemudian ini, teman-teman, kita ketikkan home. Nah, seperti itu, teman. Kita Ctrl S, kemudian apa gitu, kemudian selanjutnya Anda bisa membuat view untuk mengatur tampilan. Anda bisa membuat bernama home.php pada folder ini, teman-teman. Application view. Berarti kita membuat file baru lagi di view. Kita tutup ini dulu, di view. Nah, ini. Kita klik kanan lagi, kita new file. Kita ketik home.php. Kita enter. Nah, masuk ke sini. Kemudian kita kopikan ini, teman-teman. Kopikan ini, Ctrl C atau Ctrl copy. Kita Ctrl V di sini, kemudian Ctrl S, teman, Ctrl save. Terus jangan lupa untuk membuka file rotes dan mengganti di application config dan mengganti namanya menjadi homepage. Kita ganti homepage.
Kita buka apa tadi teman-teman, application ke config routes. Nah ini ya teman-teman, kita ganti home page, Ctrl S ya. Kita coba running ya teman-teman, apakah berhasil. Localhost slash belajar kode igniter slash, kita enter teman-teman. Apakah berhasil? Iya berhasil teman-teman, alhamdulillah. Ini adalah tampilan awal dari halaman kode igniter. Jadi berhasil ya teman-teman. Nah sama seperti ini contohnya teman-teman, berhasil. Kemudian yang kedua, menghapus index.php. Untuk membuat struktur sederhana, Anda perlu menghapus index.php. Jadi lalu berubah kode editor menjadi. Oh ini maksudnya teman-teman menghapus indeks PHP untuk memperkecil teman-teman. Ini kan panjang, jadi kita kecilkan seperti ini teman-teman. Langkah yang harus dilakukan adalah membuat file bernama .ht akses pada root folder seperti ini teman-teman. Kita buka visual kodenya. Ini kita add dulu teman-teman. Nah kita buka salah. Ya di sini teman-teman, di sini ya teman-teman, kita klik kanan new file, kita ketikkan .ht access teman, kita enter. Nah kemudian kita kopikan ini teman-teman. Nah kita kopikan ini, kita taruh di sini teman-teman, Ctrl P. Nah kita Ctrl S, dengan kode tersebut Anda tidak perlu menggunakan index.php lagi ketika akan mengakses link website, akses localhost homepage untuk mencobanya. Kita coba ya teman-teman. Home page. Nah misalnya kan seperti ini teman-teman, index.php home page. Nah sekarang kita dengan menghapus index.php-nya bisa teman-teman. Enter. Nah seperti ini teman-teman contohnya. Oke teman-teman ya, yaitu kita akan membuat database. Pertama kita membuka localhost /php my admin. Kemudian ke baru, kita ketikkan namanya belajar kode igniter. Belajar kode igniter. Kita buat. Nah sudah dibuat, kemudian kita masuk ke membuat tabel. Kemudian kita membuat tabel. Kemudian kita membuat tabel.
Nama tabel pertama, nama tabelnya user, nama tabelnya user, kolomnya 4, kita kirim. Nah, kemudian kita masukkan ID, email, password, dan nama. Kita masukkan salah, ID, email, ID, email, password, kemudian terakhir nama. ID ini kita masukkan ke dalam auto increment, misalnya ini primary key. Nah, sudah kan. Kemudian email kita mengubah ke varchar, password varchar, nama varchar. Kemudian length atau values-nya kita isi 100 saja. Kita isi 100. Salah. 100. Kemudian kita kirim. Selanjutnya integer berfungsi untuk menampung nilai berupa angka, varchar untuk menampung huruf dan simbol, auto increment atau A_i untuk membuat nilai ID bertambah secara otomatis. Pastikan dalam keadaan tercentang. Oke, teman. Setelah lengkap, klik save dan kita akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Kemudian menghubungkan kode igniter dengan database. Jadi pertama kita bisa membuka file pada application/config/autoload.php. Jadi kita masuk ke sini dulu, teman-teman. Application config autoload application. Kita masuk ke Visual Studio Code application, config autoload. Kita cari apa tadi, teman-teman? Lupa, teman-teman. Kita cari codingan autoload libraries. Kita isi dengan database ini. Kita isi dengan namanya database autoload. Kita mencari ini, teman. Autoload libraries. Oke, teman-teman. Autoload libraries, autoload. Nah, ini, teman-teman. Kita masukkan sini saja. Database. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, teman-teman. Kemudian
Kemudian setelah memanggil library database, kita perlu mencari file yang ada di dalam folder application/config/database.php. Setelah itu Anda bisa cari kode di bawah ini, lakukan isikan seperti ini. Kita ke application/config/database. Jadi kita mencari database ini. Kita ke Visual Studio lagi. Config, kita cari database, terus kita ubah. Nah ini teman-teman, kita masukkan di sini usernya. Usernya root, username-nya root. Database-nya belajar kode igniter, teman-teman. Nah seperti ini. Nah oke teman-teman, selanjutnya kita menambahkan sudah teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya kita coba dulu teman-teman. Localhost / belajar kode igniter. Kita enter. Nah mau kan teman-teman. Kita save dulu. Kemudian menambah data user teman-teman. Jadi untuk menambah data user ini kita perlu membuat folder model terlebih dahulu supaya data dari pengguna dapat masuk database. Jadi kita membuat file baru lagi teman-teman, bernama m_user.php pada application/model. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita masukkan di sini teman-teman, file yang bernama m_user.php. Kita masukkan dalam sini teman-teman. Kita lakukan langsung saja application models. Klik kanan, m_user.php. Kita enter teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Masuk ke sini. Selanjutnya kita kopikan ini teman-teman. Kita kopikan. Kita masuk lagi, paste sini teman-teman. Copy paste. Nah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, Ctrl S. Seperti itu. Kemudian sini ada penjelasan sedikit. Pada bagian kode kelas model_user extend ci _model, kita membuat sebuah kelas bernama model_user dengan function bernama insert_data. Di dalam function tersebut terdapat tabel sebagai penerima data, tabel dari controller data untuk menerima input dari pengguna. Kemudian di dalam function tersebut terdapat kode return this db insert table data yang berfungsi untuk mengirimkan data berisi data ke tabel yang sesuai dengan tabelnya.
Jangan lupa menambahkan library URL agar input pengguna bisa diproses. Oh, oke ini nih. Kita masuk ke autoload.php pada folder ini. Kita tambahkan ini teman-teman. Di codingan ini, di dalamnya kita tambahkan URL seperti ini teman-teman. Application. Kita tutup dulu teman-teman. Application. Ke config. Ke autoload. Nah, kita cari config autoload helper. Kita cari autoload helper. Nah, ini teman-teman. Di sini kita ketikkan URL. URL. Nah, seperti ini teman-teman. Ctrl S. Kemudian kita bisa membuka file config.php pada folder config, kemudian kita bisa cari kode config base URL dan isikan link contoh ini. Oh ya, kita kopikan yang ini teman-teman. Nah, ini kita kopikan. Nah, seperti itu. Jadi masuk ke config dulu. Foldernya ini, kita masuk ke config ini. Kita praktekkan dulu teman-teman. Config.php. Kita cari base URL. Maaf, tadi ada terkendala, jadi kita lanjutkan masuk ke base URL. Jadi ini kita ganti, kita kopikan di sini. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini teman-teman. Kontrol. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke setelah ini kita menghapus nilai dari kode config index underscore page sehingga kode akan menjadi seperti ini. Kita hapus config index page. Masuk ke kode ini kita hapus teman-teman. Nah, kita hapus. Nah, Ctrl S. Nah, sudah teman-teman, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat file controller baru bernama user.php di dalam folder application controller. Jadi kita membuat file baru user.php. Hurufnya harus besar teman-teman. Jika tidak besar, aplikasi tidak akan berjalan. Kita ke config, ke controller maksudnya, klik kanan, new file, kita ketikkan user.php, kita enter. Nah, setelah ini kemudian kita mengisikan file di bawah ini. Kita copy. Oh, atau bisa gini teman-teman. Nah, ini kan sama aja. Kita Ctrl A, kita kopikan, kita pastekan di sini. Terus kita ganti ini menjadi user. User. Nah, seperti ini. Di sininya kita ganti apa tadi? User underscore add. User underscore add. Kita ganti ini. User underscore add. Nah, seperti ini teman-teman.
Yang kita ganti ini. Setelah kita kopas sama ini. Oke teman-teman. Kita Ctrl S. Kemudian sekarang kita akan mencoba membuat tampilan form untuk memasukkan data user. Kita bisa membuat file user_add.php pada folder application view. Jadi kita membuatnya di sini teman, dalam folder ini, dan nama file yang barunya ini. Oke teman-teman, application view. Kita buka application view. Nah di sini teman kita buat. Kita klik kanan, new file. Kita ketikkan user_add.php. Kita enter. Nah, kemudian kita kopikan codingan ini teman-teman. Kita copy. Nah, terus kita pastekan di sini teman-teman. Nah, kita paste sini. Nah, seperti ini masuknya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk Ctrl S atau Ctrl Shift teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian kita coba akses localhost, belajar kode igniter, user add untuk menampilkannya. Kita coba dulu teman-teman. Localhost kode belajar kode igniter /user add. Kita enter. Apakah tampil teman-teman? Error teman-teman. Kita lihat lagi user add. Salahnya di mana? User add sudah. Salahnya di mana teman-teman? Apakah ini teman-teman? Apache URL server tidak berjalan teman-teman. Igniter salah teman-teman. Kode igniter. Nah, tampil teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman tampilannya. Oke, teman-teman. Kemudian kita masuk ke setelah itu kita perlu mengubah controller untuk dapat menerima data dari pengguna agar bisa ganti kode pada file user. Jadi kita mengganti kodenya pada user.php. Ini foldernya teman-teman. Kita menggantinya di sini. Kita ganti dengan ini teman-teman. Kita kopikan ini. Copy. Nah. Kita masuk ke user.php. Nah, kita hapus ini. Terus kita gantikan ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S. Kemudian dari perubahan kode tersebut ada penambahan function. Save mengambil tabel setelah mengubah file user. Nah, setelah mengubah file user tadi, setelah kita mengubah ini, kita
bisa mencoba masukkan data melalui website yang kita buat. Setelah itu jangan lupa klik tombol masukkan data pada contoh ini. Kita coba teman-teman. Kita refresh dulu, reload. Kita coba ya teman-teman. Kita masukkan emailnya ini aja. Nah, kita coba passwordnya. Namanya Haikal Ganteng. Oke teman-teman, kita coba masukkan data apakah berhasil. Gagal teman-teman. Oh, bukan gagal teman-teman. Kita buka di localhost. Tidak tampil teman-teman. Kita masukkan ulang passwordnya. Namanya Haikal Ganteng. Masukkan data. Coba kita lihat di localhost apakah masuk. Iya teman-teman, ini masuk sudah. Ini teman-teman. Nah, ini. Aduh, kenapa ini? Kemudian kita menampilkan data user teman-teman. Kita perlu membuat perintah untuk menampilkan seluruh data dari database pada folder models. Langkah yang harus kita lakukan adalah membuka file bernama m_user.php pada folder application atau models. Jadi kita buka filenya m_user.php di application models. Kita buka dulu. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan kode ini teman-teman. Nah, kita tambahkan kode ini di bawahnya. Kita kopikan. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S jangan lupa. Kemudian dengan begitu seluruh kode pada file m_user.php akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Kemudian membuat perintah pada model untuk mengambil data. Sekarang saatnya kita membuat controller untuk mengirim data dari model menuju view. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menambahkan kode di bawah di dalam file user. Kita masuk application controller. Application controller. Nah, di sini teman. Nah, kita tambahkan ini di berfungsi kode di atas ini. Kode yang akan kita tambahkan ini berfungsi untuk mengambil data dari model kemudian mengirimkannya kepada view untuk ditampilkan. Namun, karena belum memiliki view yang bernama user show, kita bisa membuat file bernama usershow.php pada folder application view. Setelah itu kita bisa menambahkan kode tersebut. Ini teman. Kita berarti menambahkan ini dulu. Kita kopikan. Kita taruh di sini teman. Di bawah. Kita tambahkan ini. Kita copy. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, salah. Di
Nah, seperti ini. Kita Ctrl S, jangan lupa. Kemudian di bawahnya kita bikin file baru lagi untuk menampilkannya di application /view. Nama filenya ini, nama file barunya. Kita masuk ke Visual Studio Code lagi. Kita masuk ke view, klik kanan, new file, user underscore show .php, kita enter. Kemudian kita kopikan ini, copy, pastekan di sini. Jangan lupa Ctrl S. Kemudian setelah itu kita bisa mencoba dulu apakah benar atau salah yang telah kita unlock tadi, kita taruh tadi. Localhost, belajar kode igniter, user show. Kita add dulu ini, localhost belajar kode igniter slash user show. Kita enter. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Sudah muncul kan? Kemudian yang ketujuh, mengubah data user. Jadi kita mengubah ini teman-teman. Nah, kita ubah ini nanti. Untuk mengubahnya kita perlu untuk tahu cara mengubah data. Untuk mengubahnya kita mengubah kode pada file show menjadi seperti di bawah ini teman. Jadi kita kopikan. Nah, kita copy, kita pastekan di sini teman. Kita Ctrl A, delete, paste. Jangan lupa Ctrl S teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa mencoba mengakses user dan akan mendapat hasil sebagai berikut. Nah, seperti ini contohnya. Apakah berhasil? Kita coba dulu. Kita reload atau refresh. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi ada aksi ubah dan hapus ini teman-teman. Nah, ini kita mendapatkan huruf untuk dapat mengubah. Untuk dapat mengubah kita tambahkan huruf yaitu ubah dan hapus. False plan aksi. Kemudian untuk membuat model agar dapat mengambil data berdasarkan ID user yang akan diubah, kita bisa masuk ke file m_user.php dan tambahkan kode seperti ini. Oh ya, kita buka dulu m_user.php. Kita ke sini, nah kita tambahkan. Kita kopikan dulu seperti ini. Nah, kita copy, kita paste. Nah, seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S. Nah, hasil perubahannya kan seperti ini, nah. Sama kan? Nah, seperti ini, nah. Sama. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan function berikut pada controller user.php untuk mengambil salah satu data.
Kita tambahkan ini, codingan ini teman-teman, di user.php untuk mengambil salah satu data. Kita kopikan user. Kita kopikan di sini di bawahnya. Kita paste. Kemudian kita Ctrl S teman-teman. Nah, jangan lupa Ctrl S karena Ctrl S tidak akan tersave, jadi tidak akan berjalan aplikasi itu teman-teman. Kemudian setelah berhasil membuat controllernya, kita bisa membuat file bernama user_edit.php pada application atau view. Jadi kita membuat file baru lagi teman-teman. Yang nama filenya ini user_edit.php. Terus di view kita tutup ini, kita view kita tambahkan user_edit.php, kita enter. Nah, kemudian kita masukkan kode ini teman-teman, codingan ini kita masukkan ke user_edit.php. Kita copy, kita masuk ke Visual Studio Code tadi, kita pastekan di sini. Kemudian kita Ctrl S teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian tampilan form maksud saya edit akan muncul ketika akan mengubah data user. Namun kita perlu membuat model untuk melakukan perintah mengubah data terlebih dahulu. Kita bisa membuka file model m_user.php pada folder aplikasi model, kemudian silakan menambahkan function berikut. Kita diperintahkan untuk menambahkan file di dalam file model user.php ini teman-teman. Kita menambahkan ini. Kita kopikan dulu, kita cari file ini m.user.php di folder application /models application/model di application models. Nah, di sini teman-teman. Kita tambahkan lagi, kita enter, kopikan sini. Nah, kita Ctrl S. Kemudian setelah itu kita bisa membuat kontrolnya untuk memproses perubahan data dari user dan mengirimkannya ke database. Kita bisa menambahkan function berikut pada file user.php di dalam application controller. Kita nambahkan ini teman-teman. Kita tambahkannya di dalam folder application controller. User application controller. Iyalah. Ya enggak. Nah, iya. Kita kopikan ini. Kita copy. Kita enter, kita kopikan sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita Ctrl S. Kemudian kita mencoba melakukan perubahan teman-teman. Kita reload dulu. Kita tambah user. Kita mengubahnya. Maksud saya ubah. Nah, kita ubah namanya aja teman-teman. Atau emailnya sekalian dulu. Kita ubah emailnya. Nah, ini. Nah, ya.
namanya kita ganti Leo. Kita ubah data, apakah berhasil? Oh, error teman-teman. Number 69 error. Ini ada error. Apa ya? Oh, row 79. Coba kita lihat codingannya dulu teman-teman. Salahnya di ID 79, ID line 79, ID. Apakah ini teman-teman yang salah? Cobalah kita coba dulu. Kita Ctrl S, kemudian kita masuk lagi, kita reload. Apakah salahnya di situ? Oh iya teman-teman, benar, salahnya di situ. Ya, dapat dah. Coba kita ubah bawahnya. Akbar gitulah. Akbar, insya Allah naik haji. Kita ubah. Nah, mau. Alhamdulillah. Jadi salahnya di sini teman-teman. Nah, karena itu tadi bukan salah petiknya teman. Cuma petik satu tadi, besar petiknya, bukan petik biasanya. Kemudian kita melanjut lagi untuk menghapus data user. Lalu bagaimana jika hapus data usernya? Kita bisa membuka file model, application model, kemudian tambahkan ini. Kita akan menambahkan ini lagi teman-teman. Nah, copy, kita ke sini ke model di sini. Kita enter, kita kopikan lagi, Ctrl X. Kemudian buka file user.php pada directory application controller dan tambahkan perintah ini. Kita akan menambahkan lagi. Kita kopikan ini dulu. Copy. Setelah itu kita mencari user.php, kita tambahkan di sini. Ctrl S. Kemudian kita lakukan dulu pengetesan. Apakah mau terhapus? Coba kita yang di bawah, yang satu aja. Nah, berhasil teman. Kita coba lihat di sini. Nah, berhasil kan sudah teman-teman. Nah, terubah jadi satu aja. Tadi kan dua, coba kita ubah lagi. Atau kita tambah user, tambah nama Haikal, masukkan. Apakah datanya tertambah? Nah, bertambah teman-teman, ya kan? Kemudian kita kembali lagi ke user show. Kita hapus show. Nah, tambahkan sama seperti di sini teman-teman. Nah, tertambah. Terus kita hapus yang ini, kita hapus. Nah, di sini otomatis akan terhapus juga teman-teman di localhostnya. Kita refresh dulu, sabar. Nah, terhapus. Ya teman-teman.
Sudah teman-teman. Kemudian kita akan membuat session. Session diperlukan untuk mengelola hak akses dari setiap pengguna. Ini penting teman-teman. Ini sangat penting bagi keamanan website kita. Lalu bagaimana cara membuat session pada kode igniternya? Jadi caranya pertama, kita perlu memanggil library session dengan membuka file autoload php pada folder ini. Nah, folder ini kita buka ke sini. Kita coba buka. Kita rapikan ini dulu teman-teman. Kita buka ke application, config, autoload. Kita cari libraries. Nah, kita tambahkan session. Ketik ini seperti ini. Nah, contohnya ini teman-teman, kita ketikkan session di sebelahnya, session, jangan lupa petik session. Nah, seperti ini, kita Ctrl S. Nah, seperti ini, tulisannya seperti ini teman-teman. Setelah itu website terhubung dengan session kode igniter. Kita perlu membuat view untuk menampilkan form login. Pada form ini kita gunakan email dan password untuk login. Caranya, kita dapat membuat plugin.php pada application atau view dan tambahkan kode di bawah ini. Jadi kita membuat file baru lagi teman. Kita masuk ke dalam folder ini, application view. Nah, klik kanan, kita new folder. Kita membuat file namanya login.php. Kita enter. Nah, kemudian kita kopikan codingan ini. Kita kopikan, kita paste di sini. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita bisa membuat kode controller baru bernama login.php pada folder aplikasi agar mempersingkat URL. Selain itu, memisahkan controller sesuai dengan fungsinya dan membuat kode lebih mudah dikembangkan. Setelah membuat controller, tambahkan kode ini di bawahnya. Nah, kita menambahkan kode ini teman-teman di bawahnya. Copy, seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S. Kita mencoba mengaksesnya teman-teman, yaitu localhost belajar kode igniter login untuk menambahkan akses sebagai berikut. Terus kita coba teman-teman, kita add dulu localhost belajar kode igniter login. Kita enter. Oh, gagal teman-teman. Sebentar teman-teman, ada salah kayaknya ini. Jadi teman-teman, akibat salah ini kita salah menaruh login ini. Ini maksudnya membuat file baru teman-teman. Jadi gini maksudnya. Nah, kita ke controller, terus kita new file, kita buat file baru,
login.php, enter. Nah, maksudnya tuh begini teman-teman. Kita kopikan yang di bawah ini. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S, kemudian kita coba running, teman. Kita running, kita ulang. Localhost kode salah, belajar kode igniter /login, kita enter. Bismillah. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Alhamdulillah mau kemudian setelah sudah dilakukan, selanjutnya kita perlu membuat perintah untuk memproses data login dari user pada file controller.login.php. Kita bisa menambahkan kode di bawah ini. Di aplikasi login tadi kita bisa menambahkan ini teman. Kita kopikan dulu, kita kopikan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ctrl S. Setelah itu, setelah kita copy tadi, jangan lupa panggil model di file m_user.php pada kontrol melalui function ini. Kita bisa menambahkan function di bawah ini, di atas function index ini. Maksudnya selanjutnya kita akan menambahkan ini teman-teman. Ini kita kopikan di sini teman-teman. Kita enter. Nah, gini teman-teman. Kita Ctrl S. Nah, kemudian kita mencoba login. Kita reload. Kita login. Bismillah. Email atau password tidak cocok. Loh, salah. Kita ganti email aja. Nah, muncul. Kemudian setelah berhasil, kita diperintahkan untuk membuat fitur logout, karena login tanpa logout untuk menghapus session yang dimiliki oleh pengguna, karena tak lengkap jika fitur login tanpa logout. Seperti lelaki juga, tidak ada perempuan tidak bisa kawin. Oke teman-teman, kemudian kita membuat file baru bernama logout.php pada application controller. Kita coba application, kita new file logout.php, enter. Kemudian kita kopikan ini teman. Nah, kita copy, paste di sini, Ctrl S, jangan lupa. Kemudian
Jangan lupa tambahkan tulisan logout pada halaman user. Kemudian kita bisa masuk ke dalam halaman user underscore show.php dan tambahkan kode berikut di bawah add herb sama dengan ini kita masuk ke halaman user underscore show.php. Kita cari dulu user, kita coba cari dulu. Kita tambahkan ini, kita kopikan ini, copy. Seperti ini ya teman-teman. Kita Ctrl S, kemudian tampilannya contohnya seperti ini teman. Tampilannya kita coba reload. Nah, kita logout. Nah, kembali ke semula tuh. Kita coba dulu. Nah, kita bila ingin logout tinggal klik logout. Nah, seperti itu. Kemudian meskipun sudah memiliki fitur login logout, kita tetap bisa masuk localhost, belajar kode igniter user show tanpa login. Lalu bagaimana membuat halaman tersebut hanya bisa diakses setelah pengguna benar-benar login? Caranya mudah saja teman-teman. Kita bisa membuka controller user.php pada application controller. Application controller. Kita masuk ke user. Kemudian tambahkan kode berikut di dalam function construct. Ini teman-teman, kita tambahkan di sini. Kita tambahkannya di bawah user. Nah, di bawah user. Kita coba dulu di bawah user. Di bawah user. Yang mana ya? Oh ini teman-teman. Kita enter aja. Kita tambahkan ini teman-teman. Kita kopikan. Kita enter sini. Kita pastekan di situ. Kemudian kita Ctrl S. Nah, seperti ini teman-teman. Ini. Nah. Ya teman-teman. Nah, ini contoh codingannya nanti. Setelah digabung. Sama kan? Nah, sama. Nah. Kemudian untuk membuktikan akses localhost belajar kode igniter user source agar diarahkan ke halaman login jika langkahnya sesuai. Kita coba dulu. Localhost belajar kode user source. Kode igniter.
user show, user show, enter. Localhost belajar kode igniter user show. Nah, kita masukkan ke sini. Kita coba masukkan Politala 2020. Nah, masuk ya teman-teman. Terus kita tambah user. Jadi sini nambahkan usernya. Haikal Akbar. Leo. Kemudian kita kembalikan. Nah, sudah tertambahkan ya teman-teman. Berarti aplikasi kita telah berhasil menjalankannya. Nah, di sini tertambah juga. Untuk logout, kita klik logout. Seperti ini teman-teman. Localhost belajar kode igniter user show, enter. Nah, kita login dulu. Haikal Akbar. Nah, kita hapus yang ini teman-teman. Ini. Nah, terhapus. Kalau kita logout lagi. Nah, sudah berhasil kan teman-teman? Di sini juga terhapus teman-teman. Karena telah berhasil dan telah habis juga praktek kita. Jadi sekian dulu penjelasan dan praktek dari saya. Kalau ada salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke.